sejahtera kepada seluruh para pendengar Radio FM. Saat ini kita bertemu dalam program Suluh, Suara Penyuluh Agama Kristen di Kota Salatiga, yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Kristen dengan Radio Betani FM. Saat ini kita bersama dengan Pendeta Muda Panggi Susanto, penyuluh agama Kristen dari Sidorejo. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami sembah dan kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini Engkau mempertemukan kami dengan para pendengar-Mu yang setia. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, memberkati kami, supaya setiap firman yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Sungguh-sungguh firman-Mu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami. Kami juga memohon kiranya kuasa darah anak domba Allah menyucikan hati kami, sehingga ketika sabda Tuhan diberitakan, kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Berikan kami telinga yang dapat mendengar, namun lebih daripada itu, kami juga diberi hati untuk mempercayai sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu dan taat melakukannya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar dan siap setia melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ingin menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nats pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal yang pertama. Yesaya pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Tema dalam perenungan firman Tuhan adalah menanggalkan kepentingan diri sendiri, melepaskan kepentingan diri sendiri. Kita tahu bahwa dosa sebenarnya merupakan penghalang. Dosa merupakan pemisah, sehingga kita tidak dapat melihat kebaikan Tuhan yang sedang dikerjakan di dalam hidup kita. Dosa membuat kita tidak dapat melihat akan jalan-jalan Tuhan yang indah, jalan-jalan Tuhan yang menakjubkan, yang direncanakan Tuhan kepada umat manusia. Sehingga dosa itulah
yang membutakan mata hati manusia tidak bisa melihat kemurahan kasih Allah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa manusia bisa berdosa? Padahal kalau kita melihat di dalam bacaan Yesaya, di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, dikatakan bahwa Allah ini sebenarnya menempatkan kita dan menganggap kita sebagai orang tua atau sebagai bapa. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang kedua, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak Aku. Sesungguhnya bangsa Israel itu mendapat perlindungan, pertolongan, penyertaan yang datang daripada Tuhan. Tetapi bangsa itu tidak dapat melihat dan merasakan bahwa seluruh kehidupan bangsa Israel itu sesungguhnya tanpa Tuhan mereka tidak dapat menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ini merupakan satu gambaran bagaimana Tuhan Allah melihat bahwa bangsa ini sudah jauh dari hadapan Tuhan. Bangsa ini sudah tidak hidup di dalam ajaran-ajaran Tuhan. Bahkan bangsa ini jauh dari hadirat Tuhan. Sehingga melalui kitab Yesaya ini ingin mengingatkan kepada bangsa ini bahwa dosa yang sekarang ini dilakukan dan sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat akan menghasilkan iman yang munafik. Dosa akan menghasilkan kehidupan iman yang tidak sungguh-sungguh. Iman yang tidak disertai dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk itulah bangsa Israel melaksanakan kehidupan imannya dan merayakan kehidupan imannya dengan iman yang agamawi, bukan iman yang rohani. Iman agamawi adalah iman yang didasarkan kepada lahiriah dan bukan timbul dari dalam hati oleh karena ingin melakukan yang terbaik, yang benar di dalam hadirat Tuhan.
Karena bangsa Israel merasa bahwa dia adalah anak Allah, bangsa pilihannya. Jadi mereka tetap harus melakukan ritual-ritual keagamaan. Kalau tidak melakukan ritual-ritual keagamaan, mereka akan merasa malu kalau mereka melihat tetangganya, orang lain, pada hari Minggu mereka harus beribadah. Malu dong kalau kita tidak beribadah, sedangkan kita ini adalah anak Allah. Sehingga kehadiran mereka di dalam ibadah itu sebenarnya dia hanya membawa tubuhnya, membawa lahiriahnya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dan firman Tuhan ini sebenarnya juga menegur akan kehidupan iman kita saat ini. Anak-anak Tuhan saat ini seringkali kalau mereka datang di dalam ibadah, karena mereka harus diingatkan dulu oleh orang tuanya supaya mereka pergi beribadah. Suami dan istri merasa malu dengan tetangganya kalau hari Minggu tidak datang beribadah kepada Tuhan. Sehingga kegiatan keagamaannya dilakukan secara agamawi. Atau kehidupan agamanya dilakukan secara munafik. Karena apa yang ada di dalam hatinya itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang sedang mereka lakukan. Dan kalau kita melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh, dengan tidak segenap hati kita, juga tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, meskipun kita ini mungkin orang yang suka berdoa menghadap Tuhan, tetapi jika doa itu isinya bukan rencana-rencana Tuhan, tetapi doa itu merupakan permintaan-permintaan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka sesungguhnya doa yang kita panjatkan itu pun juga tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, aku tidak akan mendengarkan doamu. Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah, dia juga merupakan bangsa yang senang mempersembahkan korban, persembahan. Dan persembahan yang dilakukan itu berulang-ulang. Namun persembahan yang mereka berikan itu juga sebenarnya bukan persembahan yang sungguh-sungguh. Persembahan yang di dalamnya mengalami nilai-nilai pengorbanan. Namun persembahan sebagai suatu sarana, kelengkapan di dalam kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan katakan, itu menjijikkan.
baunya menjijikkan. Oleh karena segala sesuatu yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu, bangsa itu tetap hidup di dalam dosa. Bangsa Israel tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Allah sambil memuliakan Allah. Bangsa Israel kurang menyadari bahwa Allah yang sudah menolong kita, Allah yang sudah memberkati kita adalah Allah yang suci. Allah yang tidak bisa bersama-sama dengan orang yang tidak sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Sehingga di dalam firman Tuhan ini tadi, Yesaya di dalam ayat yang ke-16 mengatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Yesaya menegur kita supaya kita membasuh dan membersihkan kita dari segala perbuatan-perbuatan jahat di mata Tuhan, dan berhentilah berbuat jahat. Karena kejahatan atau dosa tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan tanggalkan, lepaskan itu segala perbuatan-perbuatan dosa. Kita tidak bisa lagi hidup dalam suatu keagamaan yang munafik, yang tidak sungguh-sungguh. Dan kita harus hidup di dalam iman yang benar di hadapan Allah, supaya Allah memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Iman yang tidak sungguh-sungguh, iman yang berorientasi lahiriah, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun kita mempersembahkan persembahan yang banyak, namun kalau tidak disertai dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Sehingga sikap hati orang yang sudah dibasuh, orang yang sudah dibersihkan oleh darah Kristus, mereka harus menanggalkan, mereka harus melepaskan kepentingan diri sendiri dan mengarahkan kepada kepentingan Tuhan. Karena kepentingan Tuhan itu adalah kepentingan dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Kita tahu bahwa dosa itu bekerja oleh karena rasa egois manusia. Sifat mementingkan diri sendiri membawa kita jauh dari hadirat Tuhan. Sehingga harus kita tanggalkan, kita lepaskan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini, setidak-tidaknya ada 4 hal
yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa yang menilai kehidupan kita itu sejatinya bukan manusia, tetapi Tuhanlah yang menilai segala kehidupan kita, sehingga orientasi kehidupan kita harus diarahkan kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Karena kalau hanya kepada manusia akan menimbulkan kemunafikan iman. Yang kedua, kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Karena sesungguhnya Dialah Tuhan yang sudah memelihara kita dan merawat kita di dalam seluruh kehidupan kita. Yang keempat, tanggalkanlah, lepaskanlah segala keinginan-keinginan egois kita dan menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan. Sedangkan yang keempat, di mata Tuhan itu sebenarnya pertobatan lebih berharga daripada korban atau kejahatan. Mari kita sebagai umat Tuhan, saat ini kita harus menanggalkan dan melepaskan dosa-dosa kita dan perbuatan-perbuatan lama kita. Hiduplah dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan melibatkan seluruh hidup kita, maka Tuhan akan memberkati seluruh aktivitas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena firman-Mu mendidik kami, menegur kami, supaya kami melepaskan dan menanggalkan kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami masih menjalankan iman kami secara agamawi, iman yang munafik, iman yang tidak sungguh-sungguh, iman yang pura-pura, iman yang mengarahkan kepada penilaian manusia. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan biarlah darah Kristus menyucikan kami, sehingga kami boleh melihat hadirat dan kemuliaan Tuhan. Saat ini kami juga ingin berdoa bagi seluruh staf dan karyawan Radio Betani. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kehadiran radio ini di kota Salatiga. Kami mempercayai bahwa radio ini mendatangkan berkat dan hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mendoakan kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang terlibat di dalam radio ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Saat ini kami juga mendoakan akan bangsa dan negara kami, kota kami Salatiga. Kiranya semuanya ada di dalam berkat Tuhan dan rencana Tuhan. Kami terus ingin memberkati kota kami Salatiga dan bangsa kami Indonesia dengan berkat-berkat yang datang daripada Tuhan Yesus. Inilah doa kami
yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Para pendengar dan pemirsa yang mengasihi Tuhan, demikianlah pertemuan suluh pada saat ini. Kami mengingatkan kepada seluruh para pemirsa dan pendengar supaya tetap kita melakukan protokol kesehatan. Karena COVID belum berlalu, kita harus menjaga diri kita supaya kita tetap sehat dan kuat dan bisa melakukan karya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin.